Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ellen Cecilia Rumondor dengan NIM 230611040010 dari jurusan akuntansi kelas C1 dengan dosen pengampu Dr. Doktoranda Jenny Imbang M. Hum. Dan pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ulasan buku. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan struktur dari teks ulasan buku. Yang pertama, identitas. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang terakhir, rangkuman evaluasi. Yang pertama, identitas buku. Judul buku yang saya ulas, Pengantar Akuntansi 1 dilengkapi dengan soal dan pembahasan. Penulis yang pertama, Haji Rina Chandra Kirana, DP, SE, MM, AKCA. Penulis kedua, Haji Ermadiana, SE, MM, AKCA. Penulis ketiga, Anton Indra Budiman, SE, MSI, AKCA. Penerbit, Noer Fikri. Tahun terbit, Maret 2021. Hak cipta yang pertama, Haji Rina Chandra Kirana, DP, SE, MM, AKCA. Kedua, Haji Ermadiana, SE, MM, AKCA. Ketiga, Anton Indra Budiman, SE, MSI, AKCA. Jumlah halaman 387 halaman. Bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia. Warna sampul buku, kuning. ISBN 978 602 447 692. Yang kedua, orientasi. Buku ini adalah hasil kolaborasi penulisan dari Haji Rina Chandra Kirana, Haji Ermadiana, dan Anton Indra Budiman yang adalah akademisi berpengalaman dalam bidang akuntansi yang berasal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Salah satu penulis dari buku ini adalah Haji Rina Chandra Kirana yang telah menulis sejumlah 45 jurnal bersama dengan rekan-rekannya. Salah satu jurnal yang mereka tulis adalah Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam buku ini, mereka menyajikan materi dasar-dasar akuntansi keuangan. Dengan pengalaman dan pengetahuan mereka, buku ini menjadi alat yang berguna dan tak ternilai bagi mahasiswa maupun para pengajar untuk membantu mereka dalam memahami dan menambah bahan pengajar dasar-dasar akuntansi keuangan dengan lebih baik. Yang ketiga, tafsiran isi. Buku Pengantar Akuntansi 1 terdiri dari 8 bab yang menjelaskan secara rinci konsep laporan keuangan hingga tahapan pembuatan jurnal untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Buku ini memuat penjelasan dasar, contoh dan langkah penjurnalan, serta soal latihan yang dapat membantu pembaca, terlebih khusus mahasiswa, dalam mempelajari dan memahami konsep dasar akuntansi keuangan. Pada bab ke-7 buku ini, penulis membahas lebih rinci tentang perusahaan dagang. Penulis dengan jelas menjelaskan perbandingan antara perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Jika dibandingkan dengan perusahaan jasa, perusahaan dagang lebih rumit sehingga penulis menyajikan materi pada bab ini dengan sangat terperinci dan menggunakan contoh-contoh tabel agar mudah dimengerti pembaca. Penulis kemudian menguraikan bagan akun untuk perusahaan dagang, sistem pencatatan, jurnal umum, dan daftar saldo sebelum dan sesudah penyesuaian dalam sistem perpetual. Penulis juga memperkenalkan sistem pencatatan kedua, yaitu sistem periodik, dimulai dengan jurnal umum sampai pada daftar saldo penyesuaian sistem periodik. Agar pembaca lebih memahami materi ini, penulis menyajikan soal-soal untuk memperkuat dan menguji pemahaman materi pembaca pada bab ini. Yang keempat, evaluasi. Buku ini memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya, ialah buku ini ditulis secara rinci oleh para akademisi yang berpengalaman dalam bidang akuntansi
yang membuat buku ini lebih terpercaya untuk bahan pembelajaran dan bahan pengajar bagi pembaca. Selain itu, buku ini juga menghadirkan materi yang rinci dengan contoh-contoh soal dan kasus disertai gambar yang memudahkan pembaca dalam memahami dan mendalami konsep akuntansi. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Satu ganjalan pertama adalah tidak adanya rangkuman materi pada setiap bab buku ini. Dan kelemahan yang kedua adalah kurangnya pembahasan jawaban yang benar tentang soal-soal dan kasus yang disajikan penulis, membuat pembaca sulit mengatasi kesulitan saat mengerjakan soal yang ada dalam buku. Kemudian, jika buku pertama memberikan penjelasan materi yang lebih terperinci, yang disertakan dengan penyajian gambar, buku kedua hanya memberikan penjelasan materi secara umum dan tidak menyertakan penyajian gambar untuk pemahaman materi yang lebih jelas bagi pembaca. Kedua buku ini membahas materi-materi dasar yang sama, tetapi cara penyajian dan penjelasan dalam buku ini sangat berbeda. Buku yang disebutkan pertama mungkin dapat lebih membantu pembaca untuk mendalami dengan baik dasar dari akuntansi. Sedangkan buku yang disebut belakangan hanya memberikan penjelasan secara umum dasar dari akuntansi. Meskipun terdapat perbedaan dalam cara menyajikan materi, kedua buku ditulis sebagai bahan pengajar dan alat untuk menambah ilmu dan menjadi referensi untuk membantu para pembaca dalam pemahaman materi dasar akuntansi. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi para mahasiswa dan pengajar yang ingin lebih memperdalam dasar-dasar akuntansi. Karena buku ini menyajikan bantuan soal-soal yang dapat melatih dan menguji pemahaman pembaca. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pengantar Akuntansi 1 yang ditulis oleh Arif Surahman yang hanya ditunjukkan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari akuntansi secara umum dan tidak mendalami akuntansi. Karena buku kedua ini hanya menyajikan materi-materi secara ringkas dan tidak merinci. Jika buku yang disebut pertama lebih memfokus untuk meningkatkan kemampuan pembaca dalam memahami materi secara mendalam dengan menyajikan pelatihan soal terkait akuntansi di setiap akhir bab, buku yang disebut belakangan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang teori-teori dasar akuntansi tanpa memberikan contoh soal ataupun contoh kasus dalam suatu perusahaan yang dapat lebih membantu pembaca. Yang kelima, rangkuman evaluasi. Buku Pengantar Akuntansi 1 ini sangat bermanfaat bagi para mahasiswa akuntansi maupun bagi orang yang di luar jurusan tersebut yang tertarik untuk belajar akuntansi secara mandiri. Buku ini menyajikan materi dengan terperinci dalam setiap bab dan menyertakan latihan soal dan kasus yang sering terjadi dalam akuntansi sehingga membantu pembaca untuk mengembangkan keterampilan akuntansi secara teori dan praktis sehingga pembaca bisa memahami lebih dalam dasar-dasar dari akuntansi. Dalam tugas ulasan buku ini, saya menggunakan referensi dari buku Ajar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Encik Jenny Imbang dan kawan-kawan. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.